mafia di industri musik itu memang ada. Bisa diberikan Kalau kelayaan kepada si penciptanya. pertanyaannya, apakah ada yang namanya mafia royalti? Apa jawaban Mas Yu? Ya ada memang. Oh, ada. Kenapa pada saat sidang dia tidak bisa memberikan bukti-bukti yang menyatakan bahwa kalau dia memang dia punya bukti bahwa dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah atau dia tidak ikut bertanggung jawab, sampaikan itu di buktinya di pengadilan. Ini kan tidak dilakukan. Pasal 9 itu bahwa untuk menggunakan karya harus ada izin. Ketika izin itu keluar, akhirnya muncullah timbul royalti. Dan royalti inilah yang akan diberikan kepada pencipta. Simple itu. Yang kami perjuangkan oleh aksi ini adalah kepada lisensi. Suatu ketika saya lihat Mas, saya breakdown nih, ada laporannya. Duh, kok dapatnya 100.000, 125. Ini pertanyaan saya sampai menelusuri kepada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang dianggap yang sekarang ini sebagai yang berwenang untuk mengkolek dan membagikan royalti. Itu tidak ada juga. Salam jumpa pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ecep Suwardaniasa dalam program One News Interview. Pemirsa, saat ini saya ditemani oleh sahabat dekat saya bilang sahabat karena cukup dekat, yang juga beliau adalah seorang musisi, komposer, pencipta lagu, penyanyi juga. Ini paket komplit, Mas Piu. Selamat sore Mas Piu. Selamat sore Kang Acep. Mas, kita menarik untuk berbincang panjang lebar pada sore hari ini karena ada sengkarut yang sangat serius. Sengkarut ya. Karut-marut ya. Karut-marut di lingkaran penyanyi, produser, hak cipta dan ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang goals-nya kita pengen ini selesai gitu. Iya. Tapi sampai di mana sih proses itu berjalan agar ada ting win-win, solusi untuk pencipta lagu, untuk komposer, untuk juga penyanyi gitu ya, yang kemudian kesannya tidak bertengkar di ruang publik ya. Tapi sebelum itu pemirsa, saya ingin perkenalkan Mas Piu ini lewat profil berikut ini. Kita sama-sama saksikan. Satrio Yudi Wahono, lebih dikenal sebagai Piu Padi, menggebrak dunia musik di tanah air dengan lagu melodius dan lirik-lirik puitis. Adalah album Lain Dunia dan Sesuatu yang Tertunda pada akhir tahun 1990-an yang menahbiskan Piu sebagai salah satu komposer musik yang karya-karyanya senantiasa menembus hits. Lewat Padi, grup asal Surabaya yang dibentuknya, publik mengenal karya-karya rock alternatif berbalut balada. Padi lalu dikenal sebagai band dengan album Sejuta Kopi. Lahir di Surabaya 15 Juli 1973, Piu bergonta-ganti grup sebelum akhirnya mapan dengan grup Padi Reborn. Piu pernah bergabung di grup Crystal, Airo, Roadbar, Outsider hingga Los Angeles atau yang kini menjadi Boomerang. Piu juga dibalik kemegahan bunyi gitaris Dewa Andra Ramadan karena ia cukup lama sebagai teknisi gitar bagi punggawa Dewa 19 tersebut. Kini, ketika ekosistem musik dirasanya sakit dan menghadapi banyak masalah, ayah 3 anak ini memilih panggung baru. Ia memimpin Asosiasi Komposer Musik Indonesia untuk memperjuangkan royalti yang layak bagi pencipta lagu. Peran baru yang kini sedang diuji oleh sejarah musik Indonesia. Mampukah Piu kembali menggores sejarah musik Indonesia dengan tinta emas? Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita atau ngobrol panjang lebar kita dengan Mas Piu. Mas Piu, pertama kali yang ingin saya eksplora dari pertemuan kita pada hari ini adalah saya mendapat cerita seorang pencipta lagu, mungkin juga termasuk Mas Piu, tiba-tiba mendapat kabar dapat royalti hanya 100.000. Tapi saat yang sama hari ini seorang penyanyi hampir habis harta kekayaannya disita untuk kepentingan yang sama. Apa sebenarnya yang terjadi di ekosistem musik kita saat ini, Mas Piu? Ya, sebenarnya semua ini kan pada dasarnya adalah kebutuhan ya. Kebutuhan untuk pemenuhan hak dari
dari para pencipta lagu yang kami rasa dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia ini, pemenuhan hak itu masih terabaikan, masih dianggap jadi sesuatu atau masih di neglected atau masih di underestimate lah dalam sebuah tata ekosistem industri musik. Kenapa? Karena saya bisa bilang begitu sebagai contohnya gini, penyanyi atau artis atau pelaku pertunjukan pada saat dia tampil yang sekarang ini, dia bisa sampai mendapatkan fee atau mendapatkan imbalan atau bayaran sampai puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai harganya juga sampai fantastis gitu loh. Untuk sekali perform Untuk saja. sekali perform. Jadi sedangkan berbanding terbalik dengan para pencipta lagunya yang dinyanyikan oleh si pelaku pertunjukan itu atau si penyanyi ini. Si pencipta lagu bahkan dia tidak pernah mendapatkan hasil dari apa yang sudah diciptakan itu. Jadi baik dari royalti mekanikal itu seperti Bentar. Tapi ini nggak berlaku sama Mas Pius sebagai pencipta lagu-lagu di Padi ya. Ketika Padi manggung, Mas Pius mendapatkan hak yang selayaknya nggak sebagai pencipta lagu? Mayoritas lagunya kan lagu Mas Pius. ya kalau kita bicara itu tadi ya, saya bicara tentang hak itu hak para pencipta itu ada dua, yaitu hak mekanikal dan hak performing. Mekanikal itu yang berkaitan dengan rilisan fisik kalau zaman dulu. Ada kaset, ada CD, ada piringan hitam. Tapi kalau hak performing itu adalah yang berkaitan dengan apa yang dipertunjukkan atau dipertontonkan, diperdengarkan di muka umum, di public area seperti hotel, restoran, kafe, termasuk live show atau pertunjukan. Dan hari ini ada kontak bernama digital. Iya, digital juga. Jadi item baru Masuk di mechanical. Karena accountable, bisa dihitung. Jadi streamingnya berapa, 200 streaming, 1000 streaming, sampai berapa juta streaming, itu kan bisa dihitung. Tapi kalau yang performing kan tidak bisa dihitung, karena kan ditampilkan di muka umum. Nah, pada saat itu bisa dikontrol bisa dikontrol. Nah, kalau saya kan juga performer. Saya kan juga main gitar juga, saya juga di satu kesempatan yang lain saya juga bernyanyi juga, saya mendapatkan penghasilan dari situ. Di luar itu kan saya juga punya ada pengelolaan karya cipta melalui publishing kan. Jadi kalau dibilang memang waktu itu saya melihat hasil laporan yang diberikan kepada saya untuk yang performing right dengan mechanical itu berbeda. Kalau mechanical itu kan kalau umpamanya kita lihat loh streaming gue sekian kok gue nggak dapat royalti, kita bisa nanya, kita minta ke label atau perusahaan rekaman yang menaungin kita kan. dalam tanda kutip menggugat lah. Menggugat cuma nanya aja doang. Loh kok royalti gue segini? Oh iya sorry salah hitung dan segala macam, keluar lah angka. Akhirnya bisa kita dapat royalti. Masih bisa. Tapi kalau yang performing ini kan ada lembaga atau memang udah diatur di dalam Undang-Undang Cipta, ada lembaga yang memang mengurus untuk mengkolek atau memungut, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif. Itu ada di Undang-Undang Cipta 2014 nomor 28. Nah, itu ada di situ. Nah, hal inilah yang akhirnya terjadi perdebatan sekarang ini ketika para pengguna karya itu atau penyanyi itu menyanyikan lagu dan menggunakan karya ini secara komersial hingga sampai puluhan juta, ratusan juta. Si penciptanya, mekanikalnya dia dapat, itu memang urusan dia dengan label. Tapi kalau yang dengan performing, kan urusannya dengan lembaga yang tadi. Itu juga nggak dapat. Kadang hanya cuma dapat, kalau saya dapat 100.000. Tapi karena saya tertutup oleh pendapatan saya di mechanical dan performing, tidak tampak. Tapi hingga sampai suatu ketika saya lihat Mas, saya breakdown nih, ada laporannya. Duh, kok dapatnya 100.000, 125? Ini pertanyaan saya. Awalnya saya mengabaikan, ignoring itu kan. Tapi ketika ini jadi pertanyaan, saya ini masih aktif, masih dapat pendapatan yang lain. Bagaimana dengan pencipta teman-teman saya yang lain? Tapi saya potong Mas Bio. Ya. Ada statement bahwa para penyanyi ini merasa bahwa ini wilayah I.O. bukan wilayahnya dia untuk membagi royalti. Benar, memang benar. Kita tidak pernah mempermasalahkan siapa yang membagi royalti, tapi ada step-step atau ada prosedur yang harus dilewatin. Yaitu pertama sesuai dengan undang-undang ya. Ada izin Mas. Ada izin yang udah dituangkan di pasal Sebelum perform dilakukan. Sebelum perform dilakukan tuh ada izin atau lisensi. Mayoritas selama ini izin itu ditempuh nggak? Menurut Mas Vio dalam merancang dan menelusuri data-data Tidak. perform art. Jadi tidak dilakukan itu. Walaupun sebenarnya udah diatur sama undang-undang ya. Jadi maksudnya gini, tidak dilakukan dalam artian antara penyelenggara tidak pernah melakukan ini sebagai sebuah kewajiban atau sebagai sebuah
do and don'ts yang harus dilakukan di dalam sebuah Ketika kontrak. dilakukan Ya. kan ada konsekuensi, Ya. baik itu punishment maupun materi gitu ya. Ya. Apa punishment yang sesungguhnya muncul sebagai konsekuensi ketika itu tidak dijalankan? Sebenarnya itu udah diatur juga di pasal 113 di Undang-Undang Cipta. Kalau ada pelanggaran tentang hak cipta itu ada di 113, ada denda juga. Itu yang kemudian sekarang muncul denda-denda besar terhadap artis gitu. Ya sebenarnya itu kan akibat ya. Semua kan ada sebab dan akibat. Ada kenapa kok harus didenda seperti itu. Kita langsung ambil contoh ya. Ya. Kasusnya Agnes Mo. Kenapa kok sampai didenda 1,5 miliar? Itu karena memang ada satu konstruksi hukum yang sudah dilewatin di PN Jakarta Pusat. Bahwa si pencipta lagu dalam hal ini Ari Bias dengan tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan karena sudah dilakukan somasi, sudah dilakukan pendekatan secara ini kepada pihak Persuasi. HM ya, itu tidak ditanggapin dan sampai menelusuri kepada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang dianggap yang sekarang ini sebagai yang berwenang untuk mengkolek dan membagikan royalti. Itu tidak ada juga, tidak kepada si pencipta. Sehingga akhirnya ketika sudah dilakukan begitu, proses akhirnya jatuh ke pengadilan. Nah pengadilan kan harusnya terbuka semua bukti-bukti dong. Harus ada bukti kontraknya dan segala macam. Nah hakim sudah melihat itu, sudah melihat dan ternyata memang terbukti bahwa si pencipta lagu Ari Bias memenangkan gugatan itu. Konstruksi ini dipakai juga nggak oleh Nasution dalam menggugat Vidi Aldiano di konteks Ini kan belum sampai ke pengadilan, masih dalam gugatan kan. Jadi kita juga belum tahu hasilnya, belum sampai di pengadilan, masih akan menuju ke sidang pengadilannya, belum sampai ke tapi konstruksinya sama. kurang lebih agak sedikit berbeda. Ya. Kenapa agak sedikit berbeda? Karena dalam hal yang setahu saya ya, correct me if I'm wrong, itu ada unsur mekanikal juga, unsur pelanggaran di dalam penulisan karya cipta. Jadi ada unsur itu, sehingga ya kita nggak tahu dasarnya untuk menentukan itu segala macam karena ada unsur mekanikalnya dan ada unsur lisensi tadi. Tapi kalau yang kami perjuangkan oleh aksi ini adalah kepada lisensi. Bahwa lisensi ini kita kembalikan lagi semuanya kepada Undang-Undang Cipta. Pasal 9 itu bahwa untuk menggunakan karya harus ada izin. Ketika izin itu keluar, akhirnya muncullah timbul royalti. Dan royalti inilah yang akan diberikan kepada pencipta. Simple itu yang kita perjuangkan. Jadi harusnya nalarnya begitu. Tapi kalau sekarang orang bicara, wah yang tanggung jawab adalah si penyelenggara. Oh yang tanggung jawab adalah, bukan itu konteks kita nggak mempermasalahkan tanggung jawab itu adalah sini. Tapi kalau kita melihat runtutan Undang-Undang Cipta harus ada izin. Nah yang menggunakan siapa? Nah ini akan jadi perdebatan juga kalau akhirnya semua yang harus menggunakan itu adalah user adalah penyelenggara. Sedangkan dari kami pihak pengguna adalah penyanyi karena dia yang mengamplifikasi karya. Nah itu, tapi kalau dari sisi kami izin dulu. Nanti ketika izin akhirnya terjadi konsekuensi ketika lagu itu digunakan secara komersil, akhirnya harus ada Setelah dua kasus besar ini mencuat ke publik. Nah, apakah selanjutnya atau yang sedang berjalan ini itu proses-proses izin itu dilakukan nggak ya untuk perform? Belum, Masih belum juga. Belum karena semua akhirnya merasa bahwa ini masih dalam kondisi status quo. Oke. Jadi masih sebelum ada ketetapan hukum yang kuat, baru itu. Sebenarnya bukan itu. Karena kita kan lagi mengajukan revisi ke Undang-Undang Cipta ini ke DPR, ke Balik DPR, dan juga ada beberapa pihak-pihak yang juga mengajukan juga gitu loh. Jadi kita lagi menunggu karena kemarin hasil dari pertemuan kami aksi dengan Menteri Hukum Pak Wan Supratman itu beliau menyatakan kita tunggu masih ada revisi nih. Tapi saat yang sama penyanyi juga melakukan hal yang sama ya, melakukan gugatan hukum juga. Gugatan. Jadi menurut ini kan uji materi ya, gugatan Undang-Undang Hak Cipta kepada MK. Tapi karena ketika dari penyanyi itu mengajukan gugatan, kami juga melakukan intervensi juga namanya. Intervensi pihak terkait. Dalam artian pencipta lagu adalah pihak terkait yang memang berhubungan langsung dengan konsekuensi di royalti ini kan. Jadi kami ikut sebagai pihak terkait. Nanti tanggal 10 Juli kita dipanggil. Saya dan teman-teman.
saya sebagai pribadi pencipta lagu dan juga sebagai ketua aksi dipanggil untuk menyampaikan itu di sidang MTA. Ada kesan di kalangan pencipta lagu, para penyanyi ini reaktif. Mas Piu juga sempat menyampaikan itu. Sesungguhnya benar-benar reaktif atau memang ini respon normal saja yang dilakukan oleh para penyanyi ketika ada satu dua hal memang secara substansial dia terganggu dengan sangat serius gitu ya. Yaitu reaktif itu terjadi ketika putusan sidang Agnes Mo itu muncul. Reaktif semua. Reaksi semua ketika muncul bahwa kan media kan tidak bisa kita kontrol kan. Jadi media menyampaikan bahwa Agnes Mo diputus bersalah, harus mendenda 1,5 miliar. Ada yang bilang Agnes Mo harus membayar royalti 1,5 miliar. Ada yang bilang Agnes Mo dituntut pencipta lagu 1,5 M. Kan macam-macam itu beritanya, distorsinya kan banyak. Interpretasinya jadi luas sekali. Itu aja tadi saya bilang tadi kan udah beberapa interpretasi yang berbeda. Tapi kalau umpamanya yang benar substansinya adalah bahwa PN Pusat menetapkan bahwa Agnes Mo harus membayar denda sesuai dengan pasal 113 Undang-Undang Cipta sebesar 1,5 miliar dari pelanggaran 3 pelanggaran yang dilakukan. Karena di dalam pasal 113 Undang-Undang Cipta itu disebutkan setiap pelanggaran itu 500 juta. Kalau dikali 3 kan benar 1,5 M. Nah ini orang-orang pada nggak paham. Terus habis itu ditambah dengan pihak dari Agnes Mo itu melakukan podcast keliling ke beberapa podcast sehingga mendapatkan pembelaan-pembelaannya. Tapi kenapa pada saat sidang dia tidak hadir? Kenapa pada saat sidang dia tidak bisa memberikan bukti-bukti yang menyatakan bahwa kalau dia memang dia punya bukti bahwa dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah atau dia tidak ikut bertanggung jawab, sampaikan itu di buktinya di pengadilan. Ini kan tidak dilakukan. Tapi setelah putusan dilakukan, dia baru podcast kemana-mana. Berarti kan dia menyampingkan proses persidangan, meremehkan persidangan dong. Perlawanan hukum itu kan setelah putusan ada banding, kemudian ada kasasi, dan seterusnya gitu ya. Artinya itu bisa ditempuh oleh tim hukumnya yang bersangkutan. Di luar itu mungkin mencoba untuk membangun opini publik. Tapi begini Mas Pius, saya itu ingin kembali ke hakikat manusia bermusik, kita bermusik gitu ya. Saya penikmat musik. Pada dasarnya kan ingin membuat senang orang, kan senang manusia, senang pendengarnya, membawa hatinya ke kedamaian, kegembiraan. Kalau sedih juga sedih yang bermakna gitu ya. Tapi pada akhirnya industrinya sekarang seperti perang Israel dan Iran. juga seperti itu. Nah, dan kalau kita berbincang tadi itu rasanya memang belum menemukan titik temu yang konkret. Nah, Mas Piu itu kemarin bertemu dengan Kadri misalnya. Apa titik temu benang merah yang menurut saya harus lebih mengerucut ke arah penyelesaian, ke arah win-win lah antara pencipta lagu dan penyanyi gitu. Apa poin pentingnya? Kalau dari kemarin juga kebetulan podcast juga, kalau poin penting yang kita sampaikan adalah bahwa memang kita sepakati bahwa memang terjadi sistem yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kalau kita merunut atau kita ada benchmark dari luar, itu tidak bisa diterapkan di sini 100% sama ternyata. Dan kita juga menyepakati bahwa ada sistem yang memang harus dirubah. Tapi kalau Mas Kadri kan dari sisi hukumnya, dari dia melihat dari legalitas dan hukum positif yang berlaku dan segala macam. Tapi kalau saya bicara dari pencipta lagu, bicara urusan perut ini, bicara lebih kepada pemenuhan hak para pencipta. Karena selama dari Undang-Undang Cipta itu disahkan 2014 sampai sekarang kok masih banyak pencipta lagu yang masih belum mendapatkan haknya, masih keleleran, masih banyak turunannya, ahli warisnya segala macam masih belum mendapatkan haknya dari apa yang sudah dihasilkan oleh orang tuanya. Ini yang membuat saya miris. Sehingga akhirnya ketika kami bergerak, bersuara, ya inilah resiko yang kami tempuh gitu loh. Bahwa semua memang harus ada perjuangan. Nah ketika Mas Kadri juga punya pendapat dari sisi hukum, ya saya juga punya pendapat dari sisi humanis dong. Saya punya pendapat dari sisi rasa berkeadilan yang sejahtera untuk buat para pencipta lagunya. Ya hanya itu aja. buat
penyanyinya Kalau sendiri, titik temu penciptanya gitu. iya, jadi kalau mau kita temu ya kita temukan bahwa emang pemenuhan hak ini adalah hakikat gitu loh, udah harus kita penuhin gitu loh. Masalah nanti sistemnya mau berubah, tapi kan kita tidak bisa menunggu pemerintah dan DPR untuk merubah ini segala macam. Tapi kita butuh satu ekosistem yang bisa mencerna ini dengan lapang dada dan dengan hati yang bersih gitu. Ini yang kita butuhkan adalah pemenuhan ini. Ada regulator bernama LMK yang sebenarnya dia bisa menjadi mediasi yang baik ya untuk menjembatani konflik berkepanjangan ini. Di mata AKSI seperti apa? Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia ini seperti apa nih? Sekarang ada kalau ada Sudahkah efektif bekerja? Iya, sebenarnya dia bukan regulator sebenarnya. Dia sebenarnya yang ditunjuk oleh Undang-Undang Hak Cipta. Bukan ditunjuk sih sebenarnya di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu di pasal 8 itu disampaikan bahwa untuk mendapatkan royalti, untuk mendapatkan dari performing right khusus bisa menjadi anggota LMK. Bukan keharusan, bisa menjadi anggota LMK. Nah, ini agak panjang. Jadi dari Undang-Undang Hak Cipta itu nanti dari LMK itu nanti akan muncul PP. PP ini yang akhirnya menjadikan LMKN. Ada satu lembaga manajemen kolektif nasional yang di bawahnya Kemenkumham, di bawahnya DJKI yang menjadi pengkolek pendistribusian untuk royalti performing right. Nah, harusnya kalau LMKN ini sebagai alat bantu pemerintah, kalau dalam tanda kutip mereka mengklaim itu sebagai alat bantu pemerintah. Ketika ada sangkut mahar ini hanya dalam tempo berapa bulan harusnya panggil kami dong. Panggil kami Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia yang lagi berjuang tuh ini. Panggil. Kenyataannya ada Ini sampai sekarang hari ini pun juga tidak ada upaya untuk bahkan kami mensomasi pihak LMKN dan jawabannya adalah salah sasaran ke mereka karena mereka tanggung jawabnya kepada Kemenkumham. Jadi saya rasa ini jadi kayak bola pingpong yang kita mau maju ke sini salah, mau mensomasi ke sana dianggap salah sasaran dan itulah yang keadaan kondisi yang di situasi sengkarut yang makin parah semacam ini. Siapa menurut Mas Piyu orang yang dianggap atau lembaga atau otoritas yang dianggap memiliki kewajiban moral untuk menjembatani dan menyelesaikan masalah ini? Ya kalau tidak ya kita cari. Saya sudah ada trust issue soalnya, baik dari Kemenkum juga, karena dari kemarin juga ada statement dari Kemenkum dari pihak DJKI yang saya rasa malah melemahkan pencipta gitu loh. Sistemnya belum beres, sistemnya belum benar, tapi selalu berkaitan lagi kepada hukum positif yang tadi disampaikan sama Udra Kadri tadi, Kadri Muhammad mengenai itu gitu. Jadi kemudian pihak-pihak yang lain juga saya rasa tidak bisa memberikan solusi untuk itu gitu loh. Jadi yang saya harapkan adalah kami mengajukan revisi kepada balik DPR, kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta supaya mudah untuk dipahami. Nggak ada yang lain, itu yang saya rasa sih itu ya, karena dari tuntutan dari praktisi hukum yang seperti tadi diwakil oleh Kadri butuh kepastian hukum yang positif. Terus habis itu dari ada statement-statement dari penyanyi atau apa segala macam, mereka butuh kalau umpamanya mau menjalankan direct license seperti yang diusulkan oleh AKSI, harus menunggu ini keputusan hukum dan segala. Padahal sebenarnya kalau di luar negeri pun tidak harus nunggu pemerintah untuk menjalankan ini, tapi pada ekosistemnya. Tapi ada masalah yang juga saya anggap lumayan serius ya Mas Piyu tentang edukasi terhadap para komposer. Iya, benar. Ada banyak juga para komposer yang tidak paham tentang ini. Kemarin misalnya Mas Piyu ketemu Rhoma Irama, ada misunderstanding di hal yang sama tuh. Bagaimana nih edukasi ini tetap juga berjalan agar pemahamannya clear gitu loh. Soalnya. Ya, kita beruntung ya walaupun dalam carut marut ini akhirnya saya menyadari bahwa kita juga beruntung karena dengan ada carut marut ini banyak orang-orang awam yang akhirnya banyak belajar mengenai undang-undang mengenai hak cipta ini. Di sosial media terjadi rame gitu segala macam, akhirnya orang banyak berkomentar. Netizen berkomentar walaupun komentarnya berusaha untuk memahami hak cipta, tapi yang penting adalah banyak orang memahami bahwa akhirnya saya melihat bahwa banyak juga yang sebagian besar juga
membela kepentingan para pencipta lagu juga. Karena mereka menyadari juga, oh ternyata karya cipta itu ada hak yang digunakan, hak yang dipakai, dikomersialisasi oleh penyanyi atau pengguna karya itu. Sewajarnya harusnya diberikan dong haknya kepada pencipta lagu. Kalau umpamanya ini tidak bisa dijalankan dan sistemnya tidak bisa berjalan, walaupun undang-undangnya ada, ya diatur yang benar sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan peraturan. Kalau jalan ting win-winnya atau jalan keluar yang relatif melegakan ke semua pihak gitu ya, sambil perjuangan di balik ini dijalankan, kemudian aspek hukumnya juga dilaksanakan, ada izin sebelum panggung dan lain sebagainya. Tapi saat yang sama yang sudah kita anggap selesai misalnya, kira-kira itu cukup melegakan nggak, Mas Bio? Sehingga tidak akan muncul gugatan-gugatan masa lalu yang membuat semakin kisruh persoalan industri musik kita. Tapi saat yang sama, seperti yang 2 poin tadi yang saya sampaikan, dibaleknya tetap diperjuangkan, karena kan ketika sudah putus hukum semua orang harus menghormati. Salah juga ketika ada manggung izin harus dilakukan, kesepakatan harus dilakukan. Kalau skemanya seperti itu kira-kira menurut Mas Bio cukup melegakan nggak? Ya cukup, karena sebenarnya kita bisa memberikan option atau alternatif yang kita bisa lakukan sambil menunggu revisi ini supaya bisa lebih mudah dimengerti atau lebih mudah dicerna oleh awam pun akan paham gitu loh. Bukannya dari sisi para praktisi hukum, bukannya dari sisi orang hukum yang akan melihat. Seperti yang kami sampaikan adalah bahwa kami melakukan direct license. Direct license itu adalah sebuah cara untuk penarikan royalty performing right melalui bisa melakukannya sendiri. Dalam artian si penciptanya bisa melakukan sendiri. Kenapa saya bisa bilang begitu? Bisa dilakukan karena di pasal 81 Undang-Undang Cipta ada disebutkan bisa melakukan sendiri. Jadi bisa melakukan direct license. Nah, ketika itu dijalankan sambil kita masih menunggu, boleh dong dijalankan itu gitu. Karena menurut LMK yang di luar, PRO atau Collecting Management Organization yang ada di luar, itu bisa dilakukan dengan cara opt out. Artinya dia mengambil keluar dari LMK yang mengurus, tapi bukan keluar dari seluruhnya ya, sebagian bisa. Jadi haknya yang dikelola itu bisa di opt out atau bisa ditarik. Saya untuk yang konser-konser, untuk yang pertunjukan saya tarik ya. Gue mau ngumpulin sendiri, gue mau ngolek sendiri. Oh ya silakan, tapi kasih tahu. Kalau di sana bilang begitu, tapi kasih tahu supaya tidak terjadi double collecting. Nah di sana lebih memungkinkan untuk itu. Setelah itu baru kita akan melakukan sendiri. Ya, supaya ini tidak jadi liar, akhirnya ngecas sendiri-sendiri. Umpamanya si A dia ngecasnya. Ya faktanya terjadi ya, cas sendiri-sendiri terjadi. Kita bikin platform supaya semua sepakat gitu loh, supaya semua seragam. Umpamanya kita tentukan angkanya sekian. Kami sepakat nih antara IO penyelenggara dan penyanyi yang diwakili oleh manajemen artis bisa sepakat dengan itu. Dulu Mas Bio, kan juga sama situasinya. Industri musik kita ini kan juga baik-baik saja ya. Konser segitu banyak, pagelaran musik segitu, tapi nggak pernah muncul isu royaltis. Karena pencipta lagunya belum paham. Dianggap, oh ya sudah, memang rezeki saya segitu. Oh ya sudah, memang sih. Tapi begitu kita ke sini kan pemahaman kita tentang royalti, tentang hak dari para pencipta pun udah mulai tumbuh. Sama seperti saya juga. Saya awalnya juga mengignoring kan. Oh ya memang segitu kali ya. Habis itu baru kita berpikir loh, selama ini tugasnya apa? Kan mereka memungut royalti kita. Terus habis itu mereka kan membagikan kita. Kenapa tidak bisa diberikan kelayaan kepada si penciptanya? Kalau pertanyaannya, apakah ada yang namanya mafia royalti? Apa jawaban Mas Yu? Ya ada memang. Oh, ada. Mafia itu kan satu kelompok atau beberapa orang yang memang berusaha untuk membuat sistem supaya menguntungkan ke kelompok mereka. Itu sebenarnya ada. Memang ada. Dan itu kalau kita yakin dari faktanya dan coba dilaporkan ke pihak berwajib agar ya kan kita juga masih perlu bukti yang kuat ya, bukti yang cukup atau untuk sesuatu hal yang memang harus ada dasarnya. Karena kalau enggak ya kita juga akan berhadapan dengan pencemaran nama baik, ITE dan segala macam. Kita nggak berani untuk gegabah untuk melakukan itu. Tapi memang ada indikasi itu memang ada. Mafia di industri musik itu memang ada.
Oke. Zaman dulu tuh kalau bos-bos besar recording tuh bayar royaltinya gimana ya? Ke kayak awal-awal bandnya Mas Nah, Padi. sebelum 97 kalau nggak salah 96 atau 97, sebelum perusahaan-perusahaan rekaman luar dari luar apa namanya di Indonesia datang di Indonesia seperti kayak Sony Music, EMI, BMG dan segala macam ya. Itu ada di Indonesia. Itu semua masih sifatnya masih flat pay. Jadi pencipta lagunya sama penyanyinya diundang ke perusahaan rekaman, tanda tangan kontrak, ini bayarnya sekian ya. Ini penyanyi sekian, Jadi nggak ada royalti. nggak ada royalti. Atau Jadi kalau mau royaltinya misalnya ke kendaraan iya, iya. atau Ini cerita-cerita dari senior-senior saya ya. Saya waktu itu sempat ngobrol sama almarhum Dian Pramana Putra. Almarhum kocak banget ceritanya. Jadi dia ya dibayar sekali umpamanya 5 juta nih rekaman. Udah ya lu nyanyi ya. Sama apa namanya semuanya nih. Nanti kalau udah laku, albumnya laku 1 juta kopi apa segala macam, dia dikasih duit tuh. Atau dia minta ke bosnya, bos ini gimana nih, royal susah nih lagi susah, oh gimana sih, jadi biasa begitu lah. Udah dong, ya udah, nanti udah habis itu ketemu dikasih duit tuh, kepokan pakai bungkusan koran gitu, wah gitu, bonus, kadang berupa mobil, tapi kan tidak terhitung, tidak terkontrol, tidak termanage dengan baik. Nah semenjak 96, 97 kami juga Padi, alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan yang memang sudah dari manajemennya udah bagus gitu, yaitu dari Sony Music Indonesia. Di situ kami belajar untuk bisa mendapatkan royalti, semuanya tertata, ada manajemennya yang benar-benar menjalankan ini dengan sesuai dengan kaidah-kaidah yang standar yang berlaku di industri musik internasional. Oke, Mas Pio, kita akhirnya sampai di penghujung diskusi kita hari ini. Panjang lebar tapi Saya sampai semangat ini. Emosional ke bawah. Padahal tadi ngobrolnya pelan-pelan. jadi kayak orator nih sih. Iya, sorry. Tapi mungkin saya ingin pertanyaan terakhir ke Mas Pio. Mas Pio ini pencipta lagu dan lagu-lagunya cukup melegenda di mata pecinta musik di tanah air di Indonesia ya. Saya juga termasuk yang sangat menggemari harmoni, kemudian beberapa lagu lainnya yang dilantunkan di Padi seperti Kasih Tak Sampai atau dan yang lain-lain. Tapi sebagai pencipta lagu dan juga mungkin penyanyi, lagu apa yang di mata dan hati Mas Pio itu memberi sentuhan magis bagi pecinta musik di tanah air? Satu saja, nggak usah banyak. Satu, dan itu yang paling paling memberi ruang magis bagi pecinta musik di tanah air. Ruang magis ya Kasih Tak Sampai. Kenapa bukan harmoni? Harmoni itu sifatnya lebih universal. Untuk konteks Indonesia saya dapat ya. Kalau Kasih Tak Sampai kan lebih personal, lebih tentang hubungan cinta, hubungan antar manusia, itu lebih ke situ. Nah itu akhirnya relate ke semua orang dan lagu itu memang meledak sangat gitu. Kalau harmoni, meskipun sempat di dalam tanda kutip dibilang itu nggak bagus itu ya. Iya. Nah kalau harmoni itu kan saya memang lebih ke universal. Bagaimana tentang kehidupan, bagaimana saya bicara saya kepada anak saya sebenarnya, putri saya yang umur 6 bulan waktu itu lahir. Jadi lebih ke universal. Tapi ya relatif sih, tergantung orang yang mau menyukainya. Kalau yang banyak yang menyukai dan terkesan ya memang Kasih Tak Sampai. Apa yang melatari lahirnya lagu itu ketika itu? Kasih Tak Sampai. Nggak ada sih. Jadi saya itu kan hobi, saya itu suka lihat langit, astrologi itu suka, astronomi suka. Makanya di video itunya dibuka dengan visualisasi langit gitu ya? Enggak tahu, dan itulah imajinasi saya tentang bidadari yang turun ke bumi, kita bisa sebut alien yang turun ke bumi menjadi kita. Ya kita nggak bilang bidadari kalau dalam konteks yang realita itu adalah orang yang asing dalam kehidupan kita. Sebab itu kita bersama-sama, kita bercinta dan segala macam. Akhirnya ketika seiring berjalannya waktu nggak cocok,
kamu kembali lagi jadi bidadari dan aku akan mengingat terus hal-hal baik tentang kamu. Dan penyanyi yang paling pas menyanyikan lagu itu menurut Mas View memang Mas Fadli. Fadli, memang Nggak ada yang lain ya? nggak ada. Karena memang sudah bukan hanya secara ini ya, secara pengamatan, tapi memang udah pernah dicoba siapapun. Entah itu kalau cewek yang nyanyi female voice nggak cocok karena itu lagunya maskulin. Maskulin banget. Jadi range vokalnya bisa di bawah dan habis itu ketika dia diteriak dia ke atas gitu. Nah kalau cewek dia nggak dapat, dia harus di di adjust dulu range-nya dan kadang juga nggak semua bisa dapat pas. Sudah terpikir mengaransemen ulang dengan penyanyi yang sama? Sebenarnya iya kepikiran juga untuk mengaransemen itu. Tunggu tanggal mainnya ya. Itu tanggal main. Mas Fadli, Mas View, Iya. menutup diskusi ini, kami di jajaran redaksi One News Interview Ya. ingin meminta izin sedikit memasukkan lagu ini. Oke. Tentu dengan tata krama dan juga aturan yang Iya. berlaku sebagai penutup diskusi ini. Ya. Dan menutup diskusi One News Interview ini, kami menyampaikan bahwa yang kami hadirkan sore hari ini tentu mewakili satu sisi. Di sisi yang lain tentu kami akan berupaya menghadirkan sisi yang lainnya, terutama mungkin di kalangan penyanyi agar ada balancing. Ya. Opini yang bertemu Ya. dan tujuannya bukan mengaduk-ngaduk, tapi tujuannya adalah melahirkan solusi. Demikian One News Interview kali ini, kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Saya Cep Sordaniasa, salam jumpa. Tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita kan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita.